segala sesuatu yang berkaitan dengan Israel itu selalu berkaitan dengan gereja, Bapak Ibu. Contoh kayak sekarang ya. Saudara melihat bahwa Israel itu sedang menggenapi apa yang ditulis dalam kitab Amos. Bahwa negara-negara di sekelilingnya itu akan mengepung dia, saudara. Nah, apa yang dialami oleh orang Israel, karena orang Israel, ya, Yehuda terlebih khusus, saudara ya, dan lebih khusus lagi orang yang percaya kepada Yeshua, ketika mereka akan mengalami masa kesukaran, saya pernah bahas di minggu lalu, maka gereja pun akan turut masuk ke dalamnya. Kalau saudara baca Wahyu pasal 12, baik wanita itu dan keturunannya yang lain yang punya kesaksian Yeshua, mereka sama-sama ada di masa kesukaran. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayat 1 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Elohim, penghakiman terhadap Yehuda. Aku akan melenyapkan segala sesuatu dari atas muka bumi. Firman Yahweh, aku akan melenyapkan manusia dan binatang. Aku akan melenyapkan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan membuat orang-orang fasik tersandung jatuh, dan aku akan mencabut umat manusia dari atas bumi. Firman Yahweh, aku akan mengulurkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan memusnahkan dari tempat ini sisa-sisa Baal, nama para penyembah berhala, bersama dengan para imamnya. Demikian firman Elohim. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, terima kasih Pak Doni. Jadi saudara lihat Sefanya 1 ayat 2 sampai 4 ini berbicara tentang penghukuman kepada Yehuda. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks Yehuda yang berbicara adalah Israel, segala sesuatu yang berkaitan dengan Israel itu selalu berkaitan dengan gereja, Bapak Ibu. Contoh kayak sekarang ya. Saudara melihat bahwa Israel itu sedang menggenapi apa yang ditulis dalam kitab Amos. Bahwa negara-negara di sekelilingnya itu akan mengepung dia, saudara. Nah, apa yang dialami oleh orang Israel, karena orang Israel, ya, Yehuda terlebih khusus, saudara ya, dan lebih khusus lagi orang yang percaya kepada Yeshua, ketika mereka akan mengalami masa kesukaran, saya pernah bahas di minggu lalu, maka gereja pun akan turut masuk ke dalamnya. Kalau saudara baca Wahyu pasal 12, baik wanita itu dan keturunannya yang lain yang punya kesaksian Yeshua, mereka sama-sama ada di masa kesukaran. Jadi kalau kita melihat konteks Sefanya 1 ayat 2 sampai 4 ini, Bapak Yahweh berkata, aku akan melenyapkan segala sesuatu dari atas muka bumi. Nah, kalau konteks segala sesuatu dari atas muka bumi, berarti itu bukan hanya berbicara kepada Israel, benar nggak saudara? Kecuali Bapak Yahweh berfirman bahwa aku akan melenyapkan segala sesuatu dari atas tanah Israel. Nah, tapi ayatnya tidak berkata demikian. Tapi ayatnya berkata, aku akan melenyapkan segala sesuatu dari atas muka bumi. Nah, berarti apa yang terjadi di Israel, penghukuman itu juga akan berlangsung bagi seluruh dunia. Maka saya katakan masa kesusahan Yakub atau masa kesukaran Yakub itu bukan hanya akan dirasakan oleh Israel, tetapi masa kesukaran yang akan dialami oleh Israel, kalau saudara lihat sekarang, itu akan nanti berkaitan dengan masa kesukaran yang akan dialami oleh orang percaya di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu sekarang melihat ke Israel, sedang terjadi peperangan. Sekarang kita menonton, kita melihat masa kesukaran itu. Tapi satu ketika Bapak Ibu, kita sendiri juga akan mengalami masa-masa kesukaran tersebut. Makanya selalu daftar Elohim itu yang berkaitan dengan Israel, terlebih khusus bagi orang yang percaya ya, yang dimeteraikan, itu akan berkaitan nanti dengan gereja di akhir zaman. Nah, makanya firman itu berkata bahwa aku akan melenyapkan segala sesuatu dari atas muka bumi. Berarti penghukuman Bapa Yahweh ini, saudara, akan berlaku bagi seluruh dunia. Di situ dikatakan dia akan melenyapkan burung-burung di udara,
ikan-ikan di laut. Saudara kalau lihat baca ayat ini, dia akan melenyapkan manusia, binatang, melenyapkan burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Kira-kira yang ada di dalam pemikiran saudara ini peristiwa apa? Bagi Bapak Ibu yang sudah belajar selama ini, tahu nggak ini peristiwa apa, saudara? Burung-burung dilenyapkan, ikan-ikan mati, manusia dilenyapkan. Ini peristiwa apa, Bapak Ibu? Ada yang ingat nggak? Tolong dimatikan dulu, Pak, share screen-nya, Pak. Ya. Menurut saudara ini peristiwa apa, Bapak Ibu? Kalau manusia dilenyapkan, ikan dilenyapkan, burung dilenyapkan, itu peristiwa apa selama yang saudara mengikuti pengajaran akhir zaman? Ada yang bisa jawab? Peristiwa apa, saudara? Ya? Penghakiman, Pak. Akhir dari penghakiman. Iya. Penghakiman, betul. Makanya kita sudah belajar tentang 7 meterai, ya, 7 sangkakala. Itu kan saudara lihat, air itu bisa berubah menjadi darah. Manusia sepertiga dimusnahkan. Itu di peristiwa apa? Itu di peristiwa meterai sangkakala. Bahkan sampai nanti di 7 cawan murka Elohim. Jadi kalau Bapak Yahweh berbicara tentang konteks saudara Sefanya ini, aku akan melenyapkan dari muka bumi, berarti ini sudah berbicara masa kesukaran. Ya, lanjut saudara lihat ayat itu ya. Mari kita lihat. Ya, benar, meterai ya. Kalau peristiwa air bah itu sudah terjadi pada saat Nuh. Tetapi apa yang akan terjadi di zaman dahulu itu akan terjadi di akhir nanti. Walaupun mungkin dengan konteks yang berbeda, tetapi sama, penghakimannya itu sama, saudara. Ya, coba kita lihat lagi ayat yang tadi. Ya, jadi saudara sudah tahu ayat ini berbicara tentang penghukuman, penghakiman. Nah, itu ada di 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Elohim. Dan di situ dikatakan, aku akan mengulurkan tanganku terhadap Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, saya diberikan satu pengertian oleh Ruah Yahweh Elohim bahwa Yehuda itu juga menggambarkan tentang kita. Saudara lihat, setiap orang yang percaya kepada Yeshua Mesias itu dimasukkan ke dalam keturunannya Abraham. Itu kan firman berkata begitu. Jadi kita yang percaya kepada Yeshua itu masuk juga ke dalam keturunan Abraham, Ishak dan Israel. Jadi penghakiman Bapa Yahweh itu juga akan dimulai dari gereja. Ada ayatnya, coba kita lihat dulu ya slide-nya. Jadi kenapa kalau berbicara Yerusalem ini juga berbicara seluruh dunia. Ini juga berbicara gereja Elohim di akhir zaman. Kita lihat di slide berikutnya Bapak Ibu. Nah ini 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Boleh Pak Doni baca? 1 Petrus 4 ayat 17. Sebab ini saatnya untuk memulai penghakiman dari bait Elohim, dan jika pertama-tama dari kita, bagaimanakah akhirnya dengan mereka yang tidak taat kepada Injil Elohim? Demikian firman Elohim. Nah Bapak Ibu, sebelum Bapak Yahweh akan menghakimi dunia ini, perhatikan baik-baik dalam Sefanya tadi 1 ayat 2-4, Bapak Yahweh akan menghakimi dunia. Kan dikatakan dia akan melenyapkan manusia, burung, ikan, saudara. Tetapi sebenarnya sebelum penghakiman itu dimulai, yang pertama-tama dihakimi
itu bukan dunia. Saudara mengerti? Sebelum Bapa Yahweh menghakimi bangsa-bangsa lain, dia akan menghakimi Yerusalem terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat ada tujuan Bapa Yahweh kenapa dia menghakimi Yerusalem. Nah, jadi saya bilang tadi ada konteksnya berkaitan dengan gereja. Sebelum Bapa Yahweh menghakimi seluruh bumi, perhatikan baik-baik. Penghakiman pertama kali akan dimulai dari Bait Elohim. Siapakah Bait Elohim? Saudara dan saya. Itulah Bait Elohim. 1 Korintus 3 ayat 16. Tempat roh Yahweh berdiam. Nah, jadi sebelum saudara akan melihat peristiwa-peristiwa Bapak Ibu, manusia dilenyapkan, burung dilenyapkan, ikan dilenyapkan, dalam peristiwa penghakiman, dalam penghukuman yang akan datang itu, maka yang pertama-tama yang akan dihakimi itu adalah Israel dan gereja. Jadi pertama-tama yang akan dihakimi itu siapa? Bait Elohim. Tapi ada tujuan Bapa Yahweh, kenapa Bait Elohim yang dihakimi terlebih dahulu? Ya, di dalam nats lain dikatakan begini, kita bersyukur kita dihukum oleh Yahweh, supaya kita tidak mengambil bagian dalam penghukuman yang akan dilaksanakan bagi dunia ini. Jadi kalau kita dididik oleh Bapa Yahweh, oleh karena kita mungkin salah, berbuat dosa, kita melanggar perintah-perintah Bapa Yahweh, lalu ditegur, itu artinya Bapa Yahweh sayang sama saudara. Supaya saudara dan saya itu tidak turut ambil bagian waktu penghakiman kepada dunia ini. Nanti di bagian akhir saya akan kasih ayatnya ya, untuk menjamin kita saudara bahwa walaupun dalam penghukuman, penghakiman itu, bagi anak-anak yang percaya kepada Bapa Yahweh, itu ada pemeliharaan Bapa Yahweh ya. Jadi kita harus memahami pertama-tama penghakiman itu dimulai dari Bait Elohim. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa di akhir zaman, apa yang tertutup akan ditelanjangi semuanya. Termasuk hamba-hamba Elohim yang selama ini menutup rapat semua yang ketidakbenarannya, manipulasi daftar Elohim, mencari keuntungan, mencari popularitas, semua akan ditelanjangi. Itu sebabnya penghakiman akan dimulai dari Bait Elohim terlebih dahulu. Tapi Bapa Yahweh melakukan hal itu karena Bapa Yahweh sayang sama kita. Supaya saudara, gereja itu dimurnikan, dikuduskan, bertobat dari setiap dosa-dosa. Itu kan tujuan Bapa Yahweh sebenarnya. Kalau Bapa Yahweh langsung menghakimi dunia, orang benar saat ini mungkin saudara dan saya juga turut dihakimi. Karena apa? Karena kita belum dihakimi oleh Bapa Yahweh, kita belum dimurnikan terlebih dahulu. Nah, maka dia harus murnikan dulu gerejanya, baru dia akan menghakimi dunia. Supaya kita mendapatkan bagian bersama Bapa Yahweh ketika dunia dihakimi, saudara dan saya tidak lagi dihakimi. Ya, karena kita telah dikuduskan oleh Elohim. Nah, oke. Jadi saudara paham dulu konteks Sefanya 1 tadi itu, bahwa Bapa Yahweh akan menghukum bumi ini, tapi sebelumnya penghakiman itu akan dimulai dari gereja. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat keadaan gereja di akhir zaman yang akan dihakimi. Kira-kira yang kayak bagaimana yang Bapa Yahweh akan hakimi? Segala ketidakbenaran dalam diri orang percaya, terutama hamba-hamba Elohim, itu akan dihakimi, Bapak Ibu. Tujuannya satu, supaya kita dimurnikan agar kita layak ya di dalam peristiwa rapture. Nah, oke, kita akan lihat slide berikut saudara ya. Saudara perhatikan slide ini. Yang pertama, kita akan melihat Sefanya 1 ayat yang kelima. Jadi, Bapak Yahweh memulai dengan berkata tentang penghakiman ya terhadap dunia, penduduk bumi. Lalu apa yang dihakimi? Bapak Yahweh berbicara tentang Yerusalem tadi, Yehuda. Itu konteksnya berkaitan juga dengan gereja, orang percaya, karena dua-duanya akan mengalami hal yang sama, ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir perang hanya di Israel. Kita sekarang menonton, tapi nanti satu saat saudara juga akan seperti mereka. Ya, karena daftar Elohim yang mengatakannya, bukan saya bernubuat demikian, tapi memang firman yang mengatakan. Kita akan masuk di dalam masa-masa kesukaran itu, tetapi itu adalah masa pemurnian.
Dan itu penghakiman pertama-tama akan dimulai kepada Israel dan juga gereja. Nah, apa yang dihakimi? Yang pertama, saudara, ayat yang kelima. Coba Pak Doni tolong bacakan. Sefanya 1 ayat 5. Dan orang-orang yang sujud menyembah di atas soto kepada bala tentara langit, dan juga orang-orang yang sujud menyembah dan bersumpah setia kepada Yahweh, tetapi selain itu mereka juga bersumpah kepada Milkom. Demikian Ya. firman. Terima kasih Pak Doni. Jadi yang pertama yang dihakimi itu orang yang bersumpah setia kepada Yahweh. Perhatikan, tapi dia juga menyembah tentara langit. Siapa ini tentara langit? Malaikat jatuh. Ada hamba-hamba Elohim, saudara, yang percaya kepada kekuatan di alam semesta ini. Alam semesta ini dikuasai oleh tentara langit, saudara. Makanya di dalam Efesus 6 ditulis ada roh jahat, ada penghulu. Benar nggak, saudara ya? Penghulu-penghulu jahat di udara itu tentara langit. Tapi ada gereja yang berpusat kepada alam semesta. Di satu sisi bersumpah setia kepada Yahweh, di satu sisi bersumpah juga kepada dewa Milkom. Milkom ini saya sudah lihat dewa Molok. Molok itu, saudara, di orang-orang zaman dahulu, mereka mempersembahkan, bahkan orang Israel, mereka mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa Molok atau dewa Milkom. Jadi mereka bersumpah setia kepada Yahweh, tapi mereka juga percaya kekuatan alam semesta. Mereka berkanjang kepada malaikat-malaikat, tentara langit, penghulu-penghulu di udara yang akan dihukum oleh Bapa Yahweh sebenarnya. Jadi ini kriteria pertama gereja yang akan dihakimi. Bersumpah setia kepada Yahweh, tapi juga percaya kekuatan alam semesta. Bersumpah setia kepada Yahweh, tetapi juga bersumpah setia kepada Molok. Berapa banyak gereja yang menyerahkan anak-anaknya kepada Molok? Sudah tahu itu peristiwa apa? Anak-anaknya. Perhatikan kata anak-anak. Karena dewa Molok itu diberikan anak-anak sebagai korban. Saudara, gambaran dewa Molok itu berbicara kebinasaan. Berapa banyak gereja hamba Elohim, bahkan orang tua yang percaya kepada Bapa Yahweh, tapi menyerahkan anak-anaknya. Dikasih, saudara, sesuatu untuk membinasakan anak itu. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak orang tua kurang pengetahuan, saudara. Mereka menyerahkan anak-anak mereka, ya, untuk dikasih apa? Cairan itu. Betul nggak, saudara? Nah, makanya waktu di awal-awal pandemi, saudara, banyak orang yang membicarakan tentang dewa Milkom ini, Molok. Anak-anak diserahkan kepadanya. Gambarnya itu ular, saudara. Ya kan? Makanya elit global itu dia lambangnya memang ular. Ya. Perusahaan farmasi terbesar di dunia itu gambarnya ular. Dan di dalam kitab Wahyu saya pernah jelaskan tentang juga mereka menyesatkan bangsa-bangsa dengan sihir farmakeanya. Lalu itu juga ditulis bahwa dalam kitab suci Perjanjian Lama, penggambaran Lucifer itu seperti Raja Tirus yang pintar berdagang. Nah, jadi memang dia berdagang, saudara. Makanya ada orang-orang yang menyembah kepada Bapa Yahweh, bersumpah setia kepada Bapa Yahweh, tapi juga bersumpah kepada Milkom, Molok, menyerahkan anak-anaknya. Percaya kepada kekuatan di alam semesta, kepada tentara-tentara langit. Ini celaka, Bapak Ibu. Saya mendapati ada orang-orang yang percaya Bapa Yahweh, tapi mereka juga berkanjang kepada malaikat-malaikat. Ya, ada juga orang yang percaya Bapa Yahweh, tapi dia punya pusat kekuatannya itu di alam semesta.
Makanya muncul teori macam-macam saudara tentang kekuatan di alam semesta. Tarik menarik, untuk menarik kekuatan alam di semesta. Nah, dia lupa saudara bahwa dalam Efesus 6 itu digambarkan di alam semesta itu tentara-tentara langit, malaikat jatuh yang berkuasa. Makanya dalam daftar Elohim, waktu Bapa Yahweh menghukum dunia, dia akan menggulung langit seperti tikar, saudara. Dan dia akan menjatuhkan kekuatan daripada para tentara langit seperti buah arah yang jatuh berguguran. Itu nanti, waktu penghakiman itu tiba. Tapi yang sekarang, yang Bapa Yahweh akan lakukan kepada Israel, kepada Yehuda, kepada gereja, yaitu ini. Yang pertama, menyembah Yahweh, tapi menyembah juga tentara langit. Bersumpah setia kepada Yahweh, tapi juga bersumpah setia kepada Molok. Menyerahkan. Apa itu sumpah setia kepada Molok? Menyerahkan anak-anaknya. Bapak Ibu, berapa banyak anak-anak sekarang yang diserahkan kepada dewa Molok? Gambarnya, kepalanya kayak lembu. Saudara tahu, ini saya belak-belakan saja saudara, karena sudah rahasia umum ya, sudah banyak dibahas. Saudara tahu kata vaksin itu berasal dari faka, faca. Apa itu faca, faka? Ada yang tahu enggak? Gambaran dewa Molok itu kan kepalanya kayak kepala lembu gitu. Nah, kata vaksin itu berasal dari faka, faca. Apa itu faca atau faka? Ada yang tahu nggak, saudara? Baal. Penyembahan kepada berhala. Makanya di Sefanya 1 tadi kita baca, aku akan melenyapkan sisa-sisa orang yang percaya kepada Baal dan imam-imamnya. Siapa imam-imam Baal itu? Orang-orang hamba Elohim yang menyerahkan anak-anaknya kepada dewa Molok itu. Ngeri saudara, kalau Bapak Ibu kurang pengetahuan akan daftar Elohim, kita percaya Bapa Yahweh, bersumpah setia kepada Bapa Yahweh, tanpa kita sadari kita menyerahkan anak-anak kita kepada dewa Molok atau Milkom tadi. Ngeri saudara. Jadi saudara harus memahami apa yang Bapa Yahweh maksudkan tentang Sefanya 1 ini. Makanya dia akan melenyapkan saudara ini sisa-sisa orang yang menyembah Baal dan kepada imam-imam atau ya imam-imam daripada yang menyembah Baal ini. Mungkin orang berpikir, kita kan tidak menyembah Baal Pak, kita menyembah Yahweh. Nah ini yang dimaksudkan. Di satu sisi menyembah Bapa Yahweh, satu sisi dia menyerahkan anak-anaknya, mengikat perjanjian dengan dewa Milkom atau Molok. Makanya penggambaran dewa Molok yang pakai kepala seperti lembu itu diserahkan anaknya untuk dibakar ke api. Itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang mungkin nggak dibakar ke api. Tapi lewat kita memberikan kepada faka itu tadi, kita seperti mengikat perjanjian dengan dewa Molok. Bukankah itu hari-hari ini sedang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak dari usia 0 sampai 7 menjadi incaran. Karena memang dewa Molok itu saudara anak-anak range umur begitu yang diserahkan di zaman dahulu. Tapi banyak orang percaya nggak memahami ini. Bahkan hamba-hamba Elohim. Mereka berpikir ini kesehatan. Oh ini bukan kesehatan saudara. Ini sesuatu yang jauh lebih dari hanya sekedar kesehatan. Jadi itu yang pertama yang akan dihakimi Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti, kita harus belajar, kita harus selain membaca firman, kita juga harus melihat saudara perkembangan zaman teknologi. Ya, apakah secara kebetulan orang mengambil kata vaksin itu dari kata faka? Faka itu adalah Baal, berhala. Lambangnya itu yang disembah oleh Israel waktu mereka keluar dari Mesir, yaitu lembu emas. Itulah Molok, gambaran kepalanya. Jadi secara nggak langsung orang menyembah Bapa Yahweh, tapi dia juga bersumpah setia kepada Molok kalau dia serahkan anaknya kepada kebinasaan. Banyak yang nggak pahami. Nah, yang kayak begini saudara, ini yang akan dihakimi oleh Bapa Yahweh. Jadi hamba-hamba Elohim punya
tanggung jawab untuk mengedukasi jemaatnya supaya punya pengetahuan agar tidak menyerahkan anak-anak kita kepada dewa Molok itu. Banyak yang mati, saudara, binasa. Tapi mereka berpikir itu biasa saja. Nah, makanya penghakiman Bapak Yahweh ini yang pertama ini kepada golongan yang ini, saudara. Sumpah setia kepada Yahweh, iya, tapi percaya juga kepada malaikat. Tapi menyerahkan anak-anaknya juga kepada dewa Molok. Itu yang pertama-tama akan dihakimi. Ya. Jadi, saudara lihat bahwa Bapak Yahweh itu nggak main-main, saudara. Ini perkara yang serius. Waktu Yeshua sedang mengajar, lalu anak-anak itu datang kepada dia. Ya kan, saudara ingat peristiwa itu? Lalu murid-murid menghalang-halangi anak ini datang. Lalu Yesus bilang jangan larang. Karena anak orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Samayim. Digambarkan seperti anak-anak ini. Mereka polos, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi karena orang tuanya nggak mengerti firman, percaya apa kata hamba Elohimnya juga nggak menyelidiki. Akibatnya tanpa dia sadari dia serahkan anak-anaknya kepada dewa Molok, Milkom tadi itu. Nah, ini tanggung jawabnya berat, dihakimi, saudara. Dalam kitab suci ditulis, barang siapa menyesatkan anak-anak kecil ini, Yeshua berkata, lebih baik bagi dia, saudara, itu diikat dengan batu kilangan, dilempar. Itu Yesus yang bilang. Barang siapa menyesatkan anak-anak kecil ini. Nah itu. Celakalah orang tua, hamba-hamba Elohim yang tidak mengetahui kebenaran dan menyerahkan anak-anaknya kepada dewa Molok atau Milko. Ini yang akan dihakimi pertama-tama, saudara. Saudara lihat. Jadi Bapak Yahweh itu nggak main-main. Orang berpikir, Pak, oh kok bisa Bapak Yahweh hakimi ya? Bukannya Bapak Yahweh itu penuh kasih? Ya iya. Bapak Yahweh memang penuh kasih bagi orang yang mentaati firman-Nya. Makanya Roma 8 itu kemarin ada seorang bapak yang dulu pernah sering ikut kawanan kecil lewat YouTube. Nggak tahu bagaimana pikirannya terbalik, saudara. Akhirnya dia jadi menentang Torah. Dan sampaikan semua ayat-ayat menentang Torah. Pakai terjemahan baru. Saya bilang, Bapak saja baca kitab suci yang sudah banyak terjemahannya keliru. Salah satu saya buktikan tentang di Roma 8 itu ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu, banyak orang tidak memahami kebenaran ini. Mereka berpikir ini perkara sepele. Yeshua bilang, kalau kamu menyesatkan seorang dari anak kecil ini, lebih baik bagi kamu diikatkan batu kilangan lalu dilempar. Mati, saudara. Jadi itu hukumannya berat. Makanya kita sebagai hamba Elohim, sebagai orang tua yang mendidik anak, kita harus tahu kebenaran. Jangan sampai kita sudah bersumpah setia kepada Yahweh, tapi akhirnya kita menyerahkan anak-anak kita kepada dewa Molok. Celaka, Bapak Ibu. Ngeri sekali. Jadi ini perkara yang serius dan Bapak Yahweh memang akan melaksanakan penghakiman ini, Bapak Ibu. Yang pertama-tama dihakimi itu adalah gereja. Banyak hamba Elohim berpikir ini perkara biasa. Ini hanya masalah teknologi, kemajuan teknologi. Ini hanya masalah kesehatan. Tidak, saudara. Ini berkaitan dengan akhir zaman. Dan gereja akan dihakimi. Ya, ketidaktahuan itu adalah dosa. Makanya umatku binasa oleh karena kurang pengetahuan, kata firman. Ya, oke. Kita lanjut, saudara, ya. Jangan serahkan anak-anak kita kepada dewa Molok. Saudara paham maksud saya ya? Walaupun dengan ancaman, seorang ibu dari Poso itu WhatsApp ke saya. Sampai lari, saudara, ke kebun. Karena diumumkan di Toa, anaknya namanya disebut. Kita bayangkan itu. Mereka memang mengincar anak-anak kecil. Karena anak-anak beginilah yang dikatakan Yeshua akan masuk ke dalam kerajaan Samayim. Tapi mereka mau menyesatkan anak-anak kecil. Dan celakanya yang menyesatkan itu orang tua sendiri, hamba-hamba Elohim sendiri. Yang berkata, oh nggak apa-apa, itu kesehatan. Tanpa saudara sadari, saudara sedang menyembah Yahweh, tapi saudara sudah juga bersumpah setia kepada Molok. Dengan engkau memberikan anakmu. Mungkin nggak berikan kayak dulu dibakar di api. Tapi dengan kita berikan mereka untuk menerima cairan itu, dibinasakan.
engkau sedang menggiring mereka kepada kesesatan. Celaka, saudara. Ya. Mazmur 44 ayat 21. Silakan dibaca Pak Doni. Mazmur 44 ayat 21. Jika kami melupakan nama Elohim kami dan menadahkan kedua tangan kami kepada ilah asing. Ya. Demikian firman. Jadi banyak orang, saudara, menadahkan kedua tangannya kepada ilah asing. Apa itu ilah asing? Salah satunya tadi Molok. Lupa kepada nama Elohim, Yahweh, yang dia bersumpah setia. Nah ini makanya Bapak Ibu, orang kalau selalu berkanjang kepada malaikat, selalu percaya kekuatan di alam semesta, nanti pikirannya akan disusupi, disesatkan. Sehingga orang berpikir, oh ini masalah biasa, ini masalah kesehatan aja. Ya, tapi mereka lupa dengan mereka yang mereka sembah, yaitu Yahweh Sebaot. Tanpa dia sadar, dia mengangkat kedua tangannya menyembah ilah asing. Walaupun secara tidak langsung dia menyembah Molok, bukan. Tapi dia dengan dia memberikan anaknya itu secara tidak langsung, dia sudah mengikat satu sumpah perjanjian dengan dewa Molok atau Milkom tadi. Ini yang akan dihakimi Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, siapa yang akan dihakimi? Penghakiman. Ini perhatikan, ini penghakiman kepada gereja ya. Jadi di akhir zaman ini akan dibersihkan oleh Bapa Yahweh, orang-orang demikian ini akan dibersihkan. Baru dia akan mendapati satu umat yang layak, yang kudus, yang akan di-rapture. Lalu yang kedua, ayat yang ke-6 dari Sefanya pasal 1. Sefanya 1 ayat yang ke-6, silakan dibaca Pak Doni. Sefanya 1 ayat yang ke-6. Sefanya 1 ayat yang ke-6. Dan orang-orang yang berbalik dari mengikuti Yahweh, yang tidak mencari Yahweh dan tidak meminta petunjuknya. Demikian firman Elohim. Jadi yang pertama tadi ya, yang menyembah Yahweh tapi juga bersumpah setia kepada Molok. Yang kedua yang akan dihakimi itu apa, saudara? Orang yang kayak bagaimana? Orang yang berbalik dari mengikuti Yahweh. Saudara tahu kata berbalik? Berbalik itu maksudnya berjalan, tadinya ngikutin, lalu berubah 180 derajat, bertentangan arah, itu namanya berbalik, ya kan? Kalau saudara mau ke utara, tiba-tiba berubah pikiran, saudara muter balik ke arah selatan, itu namanya berbalik. Makanya kan tandanya putar balik. Ya, putar balik. Kalau di Manado itu putar balik itu putar balik, berbohong. Tapi maksudnya putar balik itu pindah balik arah gitu. Nah, yang dihukum adalah orang-orang yang berbalik dari mengikuti Yahweh. Saya kaget saudara di WhatsApp oleh seorang bapak ini, yang tadinya begitu percaya, tiba-tiba bisa berbalik total saudara. Yang tadinya percaya Yahweh, Yeshua, sekarang dia kirim-kirim kepada saya ayatnya terjemahan baru semua. Yang ada A-nya itu dan ada Yesusnya, Kristusnya. Saya juga bingung mengapa demikian orang ini bisa berbalik sedemikian Bapak Ibu. Lalu Bapak Yahweh langsung kasih ayat ini. Orang yang sudah mengenal kebenaran nama Yahweh berbalik, lalu apa? Acuh tidak acuh. Dulu saya pernah diundang saudara, satu persekutuan mengundang, dan itu request secara khusus, Pak Ferry boleh sampaikan tentang daftar Elohim mengenai kebenaran nama Yahweh. Karena saya lihat satu persekutuan ini rindu saudara, mereka mau mengenal nama Yahweh. Nah, waktu saya sampaikan kebenaran tentang nama Yahweh Bapak Ibu, tegang memang di dalam sepanjang ibadah itu. Tapi pemimpinnya langsung WhatsApp ke saya, luar biasa ya. Nama kudus yang disanjung oleh bangsa Israel itu luar biasa. Dan dia merasakan kekudusan, kegentaran ketika nama Yahweh itu diberitakan. Loh, baru gak lama saudara, saya lihat ini orang kok kembali lagi ke
yang lama, saudara. Dan sejak itu dia nggak pernah lagi WhatsApp ke saya, apalagi mengundang dalam persekutuannya. Baru yang lama, yang dahulu dia mengundang, dia berbicara luar biasa, dia bilang. Dia merasakan kekudusan nama Yahweh. Jadi dia kembali lagi kepada ilah yang lama itu. Arab dan Yunani itu. Saudara, ini orang yang berbalik dari Yahweh. Acuh tak acuh. Saya mendapati ada orang yang juga setia, yang juga luar biasa dari awal. Begitu dinyatakan satu kesalahan, sudah nyerah begitu saja. Nggak peduli lagi. Lalu kemana imannya selama ini? Kemana kebenaran yang selama ini dia dengar? Bapak Ibu, orang-orang demikian itu kategori kedua yang akan dihukum. Jangan main-main. Ada orang yang jago hanya teori saja. Waduh, bicara itu luar biasa. Ketika kebenaran disampaikan, dia menerima dengan sukacita. Habis itu dia lupa. Nah, makanya di situ dibilang, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang berbalik dari mengikuti Yahweh, yang tidak mencari Yahweh dan tidak meminta petunjuknya. Lalu dia minta petunjuk kepada siapa? Kepada ilah-ilah itu yang Arab dan Yunani. Ya kalau orang tanya, Pak, lalu bagaimana dong? Kalau berarti semua orang binasa kalau nggak mengenal Bapa Yahweh dalam Yeshua. Lalu konteksnya beda. Kalau zaman dahulu orang belum mengenal Yeshua dan nama Bapa Yahweh, itu ada pengecualian, saudara. Tapi kalau konteks yang kayak saya katakan tadi, orang yang sudah mengenal, bahkan yang mengundang langsung, pengen dengar kebenaran, sudah percaya, sudah luar biasa, tiba-tiba berbalik. Nah, ini yang dikatakan tadi, mutar balik. Berbalik dari kebenaran. Berbalik dari nama Yahweh. Celakanya, dia diteguhkan dengan satu mimpi, saudara. Oleh temannya yang meneguhkan dia. Tentang mimpi bahwa suaminya di depan pintu, dia kebingungan karena ada tulisan nama Yahweh di situ. Jadi orang ini mengambil kesimpulan bahwa oh, ini nama Yahweh membimbing. Jadi ini benar. Lalu saya dapat ayatnya, ada orang yang berbicara lewat mimpinya, berkata kepada seorang saudara satu dan yang lain untuk melupakan nama Yahweh. Nanti saudara cari ayatnya, ada. Berbicara karena mimpinya, dia kasih tahu ke orang bahwa lewat mimpinya itu nama Yahweh nggak benar. Dan celakanya orang itu percaya, Bapak Ibu. Padahal di ayat itu ditulis bahwa mereka mengatakan mimpi mereka untuk supaya orang Israel melupakan nama Yahweh. Jadi saya bilang sama saudara ini, saya bilang, Ibu, kalau ibu berbicara nama Yahweh itu nggak benar, sehingga suami ibu itu kebingungan, dan ibu bicara soal karena mimpi ibu, mohon maaf Bu, mimpinya ibu itu bukan patokan satu kebenaran. Benar nggak saudara? Kalau saya datang sama saudara, Bu Sofi, saya mimpi loh, nama Yahweh itu nggak benar. Kira-kira Bu Sofi mau dengar nggak? Ya itu kan mimpi saya. Tapi Dafar Elohim tidak berkata demikian. Ya, saudara. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Nah, jadi hukuman yang kedua ini kepada orang-orang yang berbalik. Catat baik-baik kalimat ini. Orang-orang yang berbalik dari Yahweh. Ini berbalik maksudnya sudah mengenal, sudah dengar, sudah percaya, lalu tiba-tiba putar balik. Beda dengan orang yang sama sekali nggak pernah mendengar kebenaran. Nah, itu ada pengecualian. Bapak Yahweh tahu kalau memang orang itu nggak pernah dengar kebenaran tentang nama Yahweh, ya mereka ada kedaulatan Bapak Yahweh atas hidup mereka. Tapi konteks orang berbalik ini berarti dia sudah tahu, dia sudah mengikuti, dia sudah berjalan lalu tiba-tiba berubah pikiran. Mutar. Ini yang akan dihukum, saudara. Tidak meminta petunjuk kepada Yahweh. Yang dia minta petunjuk siapa? Ilah lain. Lebih celaka lagi apa? Mimpi. Dia minta petunjuk kepada orang bilang nama Yahweh nggak benar. Oh iya ya, iya saya mimpi soalnya. Di dalam mimpi itu Tuhan kata berbicara sama dia. Namaku adalah yang Arab di itu. Loh, mimpi kok menjadi dasar satu kebenaran? Nah, Bapak Ibu, ini yang akan Bapak Yahweh bersihkan di hari zaman.
ini yang bait suci yang akan dibersihkan. Saya pernah bahas tentang juga Wahyu 11 ya, tentang orang-orang yang beribadah di bait suci itu akan diukur. Cara ukurnya gimana? Lewat pemurnian, penyaringan. Makanya penghakiman, penghukuman itu kategori yang kedua, itu orang-orang yang berbalik. Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang sudah mengenal Yahweh. Betul nggak saudara? Saudara sudah mendengar, saudara sudah tahu, bahkan saudara sudah belajar untuk melakukan perintah-perintahnya. Jangan sekali-kali kita berbalik Bapak Ibu. Konsekuensinya itu berat. Lebih baik kita terlahir daripada orang yang tidak mengenal nama Yahweh. Itu lain. Namanya berbalik itu berarti sudah ada di jalur itu sebenarnya. Tapi dia berputar, ya. Nah, jadi yang dihukum ini adalah mereka yang berbalik dari mengikuti Yahweh, lalu tidak mencari Yahweh, acuh tak acuh. Sudah dikasih tahu kebenaran, cuek saudara. Acuh tak acuh. Menganggap enteng, remeh. Saya bersaksi kepada saudara. Ini kesaksian teman saya, Pastor David Jensen itu yang pernah diikut ya. Dia tadi messenger ke saya. Dia lagi di pelayanan dari Kamboja menuju Thailand. Di Thailand itu Bapak Yahweh izinkan, saudara, dia itu trombositnya tinggal 11. Saudara bayangkan, orang trombositnya 20.000 aja bisa lewat saudara. Kalian demam berdarah. Nah, dokter menemukan ada virus berbahaya di paru-parunya. Padahal ini orangnya nggak merokok, karena dia hamba Elohim. Saya kenal orangnya dari waktu kami sekolah sama-sama. Dan itu secara ajaib, manusia normal Bapak Ibu, trombositnya tinggal 11, langsung innalillahi pasti. Langsung mati saudara. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Karena ada rencana Bapak Yahweh bagi orang ini. Nah, singkatnya Bapak Ibu, dia dirawat berhari-hari di rumah sakit. Dokter bilang, kamu itu punya pegangan apa sampai kamu nggak mati? Orang trombosit 20.000 aja bisa lewat. Kamu trombosit tinggal 11. Oksigen menurun, darah juga menurun, saudara. Kok bisa hidup? Nah, di situ kesempatan dia menyampaikan tentang nama Yahweh. Dia bilang, Yahweh yang disembah oleh saya, disembah oleh bangsa Israel, dialah yang membuat saya tetap hidup. Amin, saudara. Jadi itu kuasa yang sungguh luar biasa. Waktu saya balas, saya bilang, wah ini luar biasa. Dia bilang, silakan kalau mau bagikan kesaksian ini benar-benar terjadi. Dan dia masih di rumah sakit sampai hari ini. Masih dalam tahap pemulihan. Tapi trombositnya itu sampai 11 saudara. Bayangkan. Badannya sudah dingin. Kadar oksigennya sudah turun. Tapi Bapak Yahweh izinkan. Karena memang di sana ada orang-orang yang belum mengenal nama Yahweh. Jangankan nama Yahweh. Sedangkan nama ilah Arab Yunani aja mereka nggak kenal. Itu kesempatan untuk dia memberitakan tentang nama Yahweh, saudara. Nah, orang-orang demikian mereka tuh ada dapat anugerah. Berbeda dengan orang yang sudah mengenal nama Yahweh lalu tiba-tiba berbalik. Nah, ini konyol, saudara. Saya melihat demikian, banyak kayak begitu, saudara. Ini penghakiman kategori kedua kepada orang-orang yang akan dihakimi, ya. Jadi jangan sampai kita masuk kategori ini. Saya jawab dulu yang di YouTube ya. Shalom saudara ya. Jadi ini bukan gereja ya, tapi kita hanya komunitas. Kalau Bapak Ibu rindu untuk lebih dalam mengenal kebenaran, nanti saudara boleh lihat ada nomor yang tertera di layar atau di channel Kawanan Kecil ini. Saudara bisa hubungi ke situ ya. Oke, puji Bapak Yahweh, kita akan lanjutkan.
Jadi kriteria yang kedua yang akan dihakimi itu yang berbalik. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah dengar nama Yahweh, sudah percaya, dibaptis, saya mau bilang, sehebat apapun tantangan dalam hidup kita, sehebat apapun orang mau menggoyahkan keyakinan kita, saya mau bilang, jangan pernah berbalik Bapak Ibu. Jangan pernah berbalik. Celaka kalau kita berbalik. Ya, waktu saya pernah sampaikan kesaksian saya, waktu saya dalam mimpi itu mau mendaki sudah sulit, saya mau balik tapi tidak bisa. Roh HaKodes hanya bilang, kalau kamu kembali hanya satu, mati. Karena kita kembali kepada dunia, kita pasti dihukum, kita pasti dihakimi. Lebih baik sekarang kita dihakimi, diluruskan oleh Bapak Yahweh, yang nggak beres, yang bengkok semua diluruskan. Itu lebih baik, sekalipun sakit rasanya ya, kadang secara manusia itu sakit. Lebih baik begitu, daripada nanti kita turut dihakimi bersama dengan dunia, Bapak Ibu. Lebih baik sekarang kita dimurnikan oleh Bapak Yahweh. Oke, Sefanya 2 ayat 1-2. Ini orang yang acuh tak acuh. Yang tadi dibilang ya, ini kategori yang kedua ya, yang dihakimi oleh Yahweh. Silakan Pak Doni, boleh tolong bacakan. Sefanya 2 ayat 1-2. Berkumpullah bersama-sama dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum lahir suatu ketetapan, yaitu hari yang berlalu, seperti sekam yang ditutup, seperti sekam yang ditiup, sebelum datang kedahsyatan amarah Yahweh atas kamu, sebelum datang hari kemurkaan Yahweh atas kamu. Demikian firman Elohim. Ya, amin. Terima kasih Pak Doni. Berkumpullah bersama-sama dan berkumpullah hai bangsa apa? Yang acuh tak acuh. Nah, ini orang yang masa bodoh, orang yang acuh tak acuh. Makanya dia mau berbalik. Saya kaget saudara, ini seorang saudara yang WhatsApp saya ini berbalik. Dari mengenal nama Yahweh, berbalik dari kebenaran yang dia sudah dengar. Saudara, acuh tak acuh itu dosa. Makanya engkau jangan masa bodoh dengan Bapak Yahweh. Wah, sekali selamat tetap selamat. Yang penting sudah percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua, yang penting sudah dibaptis. Itu masa bodoh, nggak perlu mengerjakan keselamatan, nggak perlu hidup dalam kebenaran, nggak perlu lagi hidup dipimpin oleh roh. Saudara, itu yang digambarkan dengan orang acuh tak acuh, masa bodoh. Ini juga akan dihukum. Ya, dibilang di situ, sebelum datang kedahsyatan amarah Yahweh atas kamu. Saya pernah ditegur seorang, dia bilang, Pak Pendeta, tolong jangan berkhotbah tentang penghukuman, penghakiman. Kalau Bapak berkhotbah tentang penghakiman, penghukuman, Bapak berdusta, karena Elohim itu tidak menghakimi kita loh. Berarti ini orang nggak pernah baca firman, termasuk firman yang tadi. Saya bilang, apa yang firman sampaikan saya harus nyatakan. Kalau tidak, justru saya pendusta. Masa dibilang jangan berkhotbah tentang penghukuman, penghakiman? Karena Bapak Yahweh tidak menghakimi katanya. Loh, dia berarti nggak baca firman. Tadi aja ayatnya, kalau kita acuh tak acuh, kita akan dihukum. Kedahsyatan murka Yahweh seperti api yang menyala-nyala. Bahkan di dalam tadi kita sudah baca ayat pembukanya, manusia dilenyapkan, burung dilenyapkan, ikan dilenyapkan. Nah, kalau kita masa bodoh, kita akan masuk di dalam kategori manusia yang akan dilenyapkan. Kenapa bisa dilenyapkan? Ya masa bodoh, gak mau tahu cari kebenaran, gak mau menyelidiki, gak mau bertanya kepada Bapak Yahweh. Sekali selamat tetap selamat, itu kan pandangan orang. Yang penting sudah mengenal Bapak Yahweh dalam Yeshua. Gak apa-apa karakter bobrok, gak apa-apa hidup dalam dosa, gak apa-apa berselingkuh, gak apa-apa berdusta, gak apa-apa berbuat dosa dan lain sebagainya. Kan celaka saudara ya. Jadi ini akan dihakimi. Lalu yang ketiga, kriteria yang akan dihakimi. Tujuan semua Bapak Yahweh ini sebenarnya adalah untuk kebaikan kita, untuk meluruskan setiap yang bengkok, dan dia supaya memurnikan gereja, mempelainya, supaya benar-benar layak. Nah, makanya di masa-masa kesukaran ini nanti Bapak Ibu, semua ujiannya akan dimulai. Ya.
Maka kalau kita dengar firman malam hari ini, kita ada sesuatu yang menyentak kita, kita harus segera berbalik, bertobat, ya. Lalu yang ketiga, Sefanya 1 ayat yang ke-8. Silakan Pak Doni, boleh tolong bacakan. Sefanya 1 ayat 8. Dan akan terjadi pada hari kurban Yahweh, aku akan menghukum para penguasa dan anak-anak raja dan semua orang yang mengenakan pakaian lain. Demikian firman Elohim. Ya. Jadi pada hari kurban Yahweh, aku akan menghukum para penguasa. Perhatikan situ, penguasa, anak-anak raja, dan semua orang yang mengenakan pakaian lain. Siapa anak raja? Siapa penguasa di sini? Saudara, mungkin secara umum ini bisa berbicara juga tentang penguasa dunia, ya, yang akan dihakimi. Tetapi saya mau berbicara lebih fokus kepada gereja, karena bait Elohim yang akan dihakimi terlebih dahulu. Apa itu, saudara? Jadi penguasa, anak-anak raja, sebenarnya itu berbicara petinggi, orang-orang yang melayani, seperti mungkin pendeta, gembala, orang-orang yang penginjil, ya orang-orang besar lah, hamba-hamba Elohim besar. Tapi di situ dikatakan apa? Namun mereka semua orang yang mengenakan pakaian lain. Garis bawahi di situ kata kuncinya itu pakaian lain. Nah, kenapa para pemuka-pemuka ini akan dihukum oleh Bapa Yahweh? Karena di situ dijelaskan karena mereka menggunakan pakaian lain. Apa itu pakaian lain, saudara? Nah, Ruah Yahweh Elohim memberikan satu hikmat kepada saya. Kenapa gereja itu, penguasa, anak raja yang mengenakan pakaian lain, ini akan dihukum. Ini berbicara orang-orang hebat, saudara. Orang-orang yang tinggi, orang-orang hamba Elohim yang mungkin besar. Dan mungkin bersama dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Kenapa mereka sampai dihukum? Itu karena mereka pakai pakaian lain. Nah, pakaian lain yang kayak bagaimana? Ruah Yahweh Elohim menyingkapkan kepada saya, saudara. Pakaian yang Yahweh inginkan itu adalah kebenaran dan keadilan. Banyak hamba Elohim tidak lagi menyuarakan kebenaran yang sejati. Itu pakaian lain, saudara. Engkau membawa ajaran yang tidak sesuai dengan daftar Elohim, itu adalah pakaian lain. Karena yang Bapa Yahweh mau kita berpakaian kebenaran dan keadilan. Kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau orang sudah mengajar orang tidak sesuai lagi dengan daftar Elohim, dia sedang pakai jubah lain. Saya mau kasih tahu, saudara. Itu yang Bapa Yahweh katakan, pembesar, orang-orang terpandang, kalau mereka pakai pakaian lain selain dari kebenaran dan keadilan, maka mereka akan turut dihukum. Ya, coba lihat, saudara, Ayub 29 ayat 14. Ayub 29 ayat yang ke-14. Boleh Pak Doni baca? Ayub 29 ayat 14. Aku memakai kebenaran dan itu dikenakan padaku. Keadilanku seperti sebuah jubah dan sebuah mahkota. Demikian firman Elohim. Ya, jadi Bapak Yahweh mau kita pakai pakaian kebenaran, Bapak Ibu. Banyak hamba Elohim sudah berlaku tidak adil di dalam gereja. Contoh, kalau orang terpandang, orang berduit, orang yang punya jabatan, Bapak Ibu, selalu nomor satukan. Betul enggak? Bahkan disuruh duduk paling depan. Suruh duduk paling depan. Tapi kalau yang nggak punya uang, yang miskin, disuruh, dia sudah duduk depan, disuruh, maaf ya Pak, Ibu, ini ada si Bapak A yang mau datang. Jadi tolong minggir ke belakang. Itu saya sudah memperlakukan tidak adil, saudara. Dulu saya pernah di satu gereja, Bapak Ibu. Saya sampaikan ini sebagai satu kesaksian, ya, bukan maksud untuk menjelekan, tetapi inilah ketidakadilan yang terjadi dalam gereja. Saya pernah di satu gereja, satu ketika
yang meninggal, saudara, itu adalah orang kaya, penyumbang terbesar di dalam gereja. Nah, waktu mau pergi bertugas, saudara, itu yang ditentukan tim inti semua. Yang khotbahnya ya gembalanya, pendetanya langsung dipimpin oleh pendetanya. Nah, waktu saudara yang meninggal, orang miskin, rumahnya di gang sempit, saudara, dia panggil, dia bilang, kamu pendeta pembantu, tolong kamu layani yang orang meninggal itu. Dari situ saya sudah membeda-bedakan, saudara, ada ketidakadilan di dalam gereja, ya, memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Kalau yang berduit, wah, pendetanya nempel terus, saudara, di WhatsApp terus, ditanya kabar terus. Coba yang miskin, boro-boro saudara ditanya, itu ketidakadilan. Jubah ketidakadilan, jubah ketidakbenaran, tidak sesuai dengan daftar Elohim, itu pakaian lain. Makanya akan dihakimi umat Elohim, artinya gereja itu akan dihakimi, saudara. Karena banyak yang pakai jubah lain, banyak yang pakai pakaian lain. Tidak pakai pakaian kebenaran dan keadilan. Padahal Bapak Yahweh mau setiap kita pakai pakaian kebenaran dan keadilan. Jangan mengajarkan sesuatu di luar daripada kebenaran. Tapi banyak hamba Elohim mengajarkan yang tidak sesuai dengan daftar Elohim, Bapak Ibu. Dalilnya ya penglihatan lah, mimpi lah, pola yang benar lah, pokoknya macam-macam dalilnya. Saya mau bilang itu pakaian lain. Engkau tidak pakai pakaian kebenaran dan keadilan. Banyak gereja juga tidak melakukan keadilan. Ya, gereja hanya berpihak kepada orang-orang kaya. Dulu Bapak Ibu, waktu saya masih di Jakarta, Ibu Sofi tahu lah ya. Kalau daerah Gading itu kan orang-orang berduit semua. Jadi gerejanya, saya gereja di tempat orang kaya, saudara. Itu yang gerejanya yang orang-orang yang punya showroom, ya. Ibu Sofi tahu lah, di deretan dekat rumah Bu Sofi itu kan showroom semua, itu mobil mewah. Saya tahu karena saya pernah tinggal di situ dulu, dekat situ ya, waktu kerja ya. Nah jadi Bapak Ibu, orang berbuat dosa karena dia pengusaha kaya, pendetanya tetap percayakan pelayanan mimbar. Kendati dia naik dengan rasa bersalah, baca di kertas doanya sambil gemetaran, saudara. Dikasih jabatan, pakai dasi, pakai jas sebagai pengerja, tapi hidupnya nggak benar, nipu sana, nipu sini, sudah. Tapi dipertahankan oleh pendeta karena apa? Cuan, orang berduit, saudara. Itu salah satu ketidakadilan dalam gereja. Ini akan dihakimi, ya. Coba saudara lihat 2 Samuel 8 ayat 15. 2 Samuel pasal 8 ayat 15. Boleh Pak Doni tolong bacakan? 2 Samuel 8 ayat 15. Dan Daud memerintah atas seluruh Israel, dan Daud melaksanakan keadilan dan kebenaran kepada seluruh rakyatnya. Demikian Ya. dapat Daud ini juga menggambarkan Yeshua. Daud itu memerintah atas seluruh Israel. Dan Daud melaksanakan apa? Keadilan dan kebenaran kepada seluruh rakyatnya. Dia nggak pandang bulu. Adil dan benar. Makanya Yeshua yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Namanya itu Raja yang adil dan benar. Di dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada ketidakadilan, tidak ada ketidakbenaran. Semua akan dipukul rata sama. Jadi Bapa Yahweh itu akan memerintah di dalam Yeshua, di dalam kebenaran dan keadilan. Makanya kalau orang hidup dalam ketidakadilan, ketidakbenaran, itu pasti saudara akan dihakimi oleh Bapa Yahweh. Gereja yang tidak hidup dalam keadilan, kebenaran, pasti akan dihakimi. Jadi ini kriteria ketiga yang akan dihakimi. Bapak Ibu, kalau engkau menggembalakan satu persekutuan gereja, berlakulah adil. Pakailah baju kebenaran, sampaikan daftar Elohim saja.
Jangan sampaikan yang lain, saudara. Saya harus katakan ini karena apa? Karena penghukuman itu nyata. Bapak Yahweh bilang, aku akan menghukum. Jangan bilang gak ada penghukuman. Karena engkau baca terjemahan LAI, tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Yesus Kristus. Ya, karena kamu bacanya LAI. Coba baca terjemahan King James Version-nya atau terjemahan ELT 3-nya, saudara. Literal translation. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasia Yeshua, yang tidak hidup di dalam daging tapi hidup dalam roh. Nah, kalau kita pakai pakaian lain berarti kita hidup di dalam kedagingan. Orang yang melakukan ketidakbenaran, yang melakukan ketidakadilan, pasti mereka melakukan kedagingan. Karena salah satu wujud dari hidup di dalam kedagingan itu tidak melakukan kebenaran. Betul nggak, saudara? Tidak melakukan keadilan, tidak melakukan kebenaran. Karena kalau dia hidup dalam kebenaran, dia hidup berdasarkan daftar Elohim, ya nggak mungkin dia berlaku tidak adil dong. Dia nggak mungkin mengajarkan sesuatu di luar daripada kebenaran. Ya karena ada kedagingan, makanya dia mengajarkan yang lain. Makanya dia bersikap tidak adil. Nah itu yang akan dihakimi oleh Bapak Yahweh. Pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7 disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga
dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.